Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Flat Out Podcast edisi hari Sabtu di Saksering. Kali ini dengan Dian dan Sakti. Kita akan bahas sedikit soal MotoGP. Jadi kita udah tahu pemenangnya di sprint kemarin adalah Marc Marquez. Dan yang kita tahu juga bahwa Marc Marquez memang kuat di Saksering karena banyak banget tikungan kirinya dan lengan kirinya dia tidak ada masalah sama sekali. Terus kita juga akan ngomongin soal yang paling penting di sini adalah apakah peraturan grid baru itu membuat perubahan yang dirasakan oleh para pembalap. Kita mulai dari Fabio Di Giannantonio. Ya, Fabio sendiri mengatakan bahwa pada saat start, dia bisa melihat bahwasannya memang jarak itu sangat lebar. Jadi untuk pembalap di lap pertama pada saat start itu sangat lebih sulit lagi, ya, sangat sulit. Tapi dia juga bilang bahwa Fabio juga mengatakan bahwa startnya juga sangat smooth, jadi bisa membuktikan bahwasannya memang ada improvement secara safety. Tapi setelah itu juga Fabio, bukan Di Giannantonio sekarang, itu adalah Fabio Quartararo bilang, dia melihat bahwa space-nya makin lebih besar, jadi pada saat di tikungan pertama dia bisa braking lebih late. Jadi ketika ada positifnya juga ada kontranya juga di sana, ketika rider bisa ngambil risiko lebih banyak. Jadi maksudnya Fabio Quartararo ya at the end of the day ya sama aja, kalau kita punya gap yang lebih panjang ya kita pasti break akan late juga gitu loh. Cuma memang perubahan yang terjadi adalah karena jaraknya agak jauh, jadi pembalap yang di belakangnya itu belum bisa mencapai pembalap yang tadi late braking tersebut gitu loh. Jadi mungkin secara keamanan ini bisa dikatakan cukup tercapai sebetulnya gitu. Lalu Fabio Di Giannantonio juga ngomongin soal ban nih. Jadi menurut Fabio kalau di Saksering tuh udah paling susah banget deh kalau kita mau balap. Kenapa? Karena setiap kali motor saling mendekati itu temperatur ban depan tuh langsung naik. Makanya Fabio Di Giannantonio tuh mundur maju terus untuk mengamankan si temperatur ban. Tapi Fabio Di Giannantonio sendiri berpikir bahwa sebenarnya untuk membalap Marc Marquez tuh mau alasan apa aja nih kayaknya susah banget di Saksering, karena kayaknya di sprint kemarin Marc Marquez tuh menurut Fabio belum mengeluarkan seluruh kemampuannya nih. Tapi ketika kita tanyain soal si temperatur ban itu kepada Alex Marquez bilang apa nih Sakti? Alex Marquez dia bilang bahwa temperatur bannya itu ada, tapi dia tidak memutuskan untuk tidak memikirkan soal itu dan dia hanya gas aja ya, balapan aja. Dan akhirnya itu terbukti apa yang dikatakan Fabio itu benar, karena dilihat ban depannya pun juga udah habis pada saat di akhir race. Jadi sebenarnya benar, cuman tinggal gimana kita menanggapi pada saat balapan nih. Apakah kita akan pikirin dan akhirnya kita jadi ya itu tadi, wah mundur dulu deh supaya temperatur bannya nggak naik gini-gini, atau mau pakai caranya Alex Marquez. Yang penting gas aja. Ya udah, akhirnya at the end ban depannya juga habis dan kelihatannya di balapan kali ini untuk ban belakang kayaknya semua pembalap akan pakai medium. Oke, selain itu kita akan ngomongin spesialnya hari ini karena Gigi Dalinya merayakan ulang tahun yang ke-60. Jadi kalau sampai terjadi lagi seperti kemarin di mana semua podium adalah Ducati dan mungkin sekarang kita bayangkan ada 5 Ducati di grid dan 5-5-nya di top 5, itu bisa luar biasa banget. Sekali. Tapi kayaknya agak sulit karena kemarin Agura bisa menjadi sebuah ancaman untuk Ducati di race kali ini karena dia sendiri juga bilang bahwasanya dia tahu hari ini memang 3 rider di depannya yaitu adalah rider Ducati lebih cepat. Tetapi dia bisa belajar sesuatu dan mungkin hari ini dia bisa melanjutkan magicnya dia di lap-lap terakhir di mana dia bisa lebih kuat daripada rider. Iya, karena dia bisa memanage bannya dengan jauh lebih baik dibandingin yang lain. Dan kemarin kita lihat juga ketika dia di posisi 4, dia seperti mempelajari gerak-gerik dari Ducati. Jadi mudah-mudahan perayaan Gigi Dalinya ulang tahun tidak akan terganggu dengan kehadiran Ayogura di Aprilia yang memang gas banget dan kita benar-benar berharap menyaksikan tontonan yang luar biasa di Saksering ini karena di sirkuit klasik ini selalu ada kejutan-kejutan yang luar biasa. Dan kita juga pengen ngomongin semoga cepat sembuh buat Marco Bezzecchi karena terjatuh di tikungan 7 dan dia cedera. Mengalami cedera di collarbone-nya dia. Sehingga dia harus absen dari Saksering dan tentunya ini membuat posisinya di klasmen semakin menurun. Dan sebenarnya semua orang mengaitkan dengan karma, tapi Marc Marquez sendiri bilang dia tidak percaya dengan karma karena sebetulnya pun dia sudah memaafkan dan sudah bilang ke seluruh fansnya dia atau penggemar dia untuk tidak memojokkan Marco Bezzecchi sejak dari peristiwa di Mandalika. Oke teman-teman, kita bahas MotoGP segitu aja dulu dan sekarang kita akan ngomongin pembalap Indonesia. Kemarin ada Ramadipa yang finish di posisi kelima walaupun sempat memimpin, tapi memang balapan ketat banget dan akhirnya Ramadipa harus finish di posisi kelima. Ramadipa naik posisi untuk start besok. Oke, untuk Ramadipa semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan untuk Veda Iga Pratama akan start dari posisi 13. Walaupun semua netizen Indonesia banyak banget yang komen dan DM saya kenapa begini, kenapa begitu, tapi Veda di depan saya sendiri mengatakan bahwa balapan besok akan seru banget. Artinya apa? Artinya Veda memiliki sesuatu
yang mungkin bisa dijadikan senjata di balapan kali ini. Dan jangan lupa nih, tahun kemarin Veda Ega Pratama juga menang di race 2 saat masih di Red Bull Rockies Cup. Dan untuk Ramadipa kemungkinan menang kenapa? Karena tahun 2025 kemarin dia juga mendapatkan podium 2 di race 1. Betul. Oke, sekarang kita ngomongin Mario Aji. Gimana nih soal Mario Aji? Soal Mario Aji sendiri bisa kita katakan adalah sebuah comeback yang sangat baik. Kenapa? Karena dia berhasil menunjukkan tren positif dari sejak free practice ke practice dan juga ke qualifying. Dan hasilnya adalah dia berhasil finish di kualifikasi dalam urutan 10 ya. Dimana itu adalah hasil sangat baik ketika kita sudah tidak race lagi selama kita udah absen lama dan kembali langsung bisa ke tengah-tengah. Jadi kita melihat tren positif banget untuk pembalap Indonesia di Sachsenring kali ini, tapi juga buat pembalap Malaysia, dia akan start dari posisi 3 Hakim Danis. Semoga kita bisa melihat Hakim Danis dan Veda Ega Pratama di satu podium. Oke, gitu dulu aja teman-teman, dan jangan lupa selalu untuk like, subscribe, dan komen di channel Desulistio. Oke, terima kasih, dadah. Mari semua flat out.